Tidak lama setelah itu, Justin meraih ponselnya. Di hadapan Siren, dia menelepon Natalie, "Tolong berikan jadwal Alexa padaku. Aku akan memesan tiket ke Prancis malam ini." Di sisi lain telepon, Natalie membeku. Kenapa Justin tiba-tiba ingin pergi ke Prancis? Sepertinya dia bermimpi untuk kembali bersama dengan Alexa. Melihat Natalie tidak merespon, nada bicara Justin berubah menjadi dingin dan dia semakin berbicara dengan agresif. "Natalie, aku masih CEO dari Sandiga Entertainment, dan Alexa masih salah satu dari artisku. Aku punya hak untuk tahu apa yang sedang dia kerjakan." Pada kenyataannya, setelah Alexa mendengar kata Justin yang bergema dari ponsel Natalie, dia memberikan instruksi pada Natalie, "Berikan padanya." Tapi, Alexa menggeleng, mengingatkan Natalie bahwa tidak ada gunanya berdebat dengan Justin. Natalie mengangguk dengan enggan dan menjawab Justin, "Aku akan mengirimkannya padamu." Setelah itu, dia menutup telepon dan menatap Alexa dengan bingung. "Bukankah kau seharusnya menemani Big Boss? Kenapa kau menyetujui permintaan Justin?" "Natalie, apa kau tidak mengerti? Siren sedang di sampingnya. Justin hanya ingin membuatnya jengkel. Setelah apa yang terjadi dengan kreatif Senturi, memangnya kau kira dia akan benar-benar datang? Jangan khawatir. Ditambah lagi, kita tidak akan tinggal di hotel yang sudah direncanakan sejak awal." Alexa menjelaskan ketika dia mengeluarkan pakaian Kenzie dari dalam koper. Setelah mendengarnya, Natalie terlihat lebih tenang saat mengirimkan jadwal Kenzie pada Justin. "Baiklah, besok pagi aku akan datang untuk menjemputmu. Aku akan membiarkanmu dan Big Boss bermesraan untuk sementara waktu." Natalie mengedipkan mata saat meninggalkan kamar dan kembali ke hotel yang sudah disediakan oleh Teki. Tidak lama setelah itu, Kenzie berjalan keluar dari kamar mandi. Dari atas kepala sampai ke kakinya, dia hanya mengenakan sebuah handuk putih. Alexa segera bangkit berdiri untuk membantu Kenzie mengeringkan rambutnya. Alexa menggantungkan dirinya pada Kenzie, dan bertanya dengan penuh perhatian, "Kau ingin tidur terlebih dahulu atau kau ingin pergi berjalan denganku ke pantai untuk melihat matahari terbit?" "Tentu saja aku ingin pergi melihat matahari terbit," Kenzie menjawab dengan lembut. Faktanya, sejak Kenzie bertanggung jawab atas Mandala Entertainment, dia belum pernah sesantai ini. Untuk hal ini dia harus berterima kasih kepada Alexa yang tidak membiarkannya membawa pekerjaan bersamanya. Alexa tersenyum dan menyerahkan satu set pakaian bersih, serta membantu Kenzie mengganti pakaiannya sebelum memegang tangannya dan mengaitkan jari-jarinya dengan jari Kenzie. Pasangan itu tinggal di villa pinggir pantai. Suasana begitu tenang di sekeliling mereka. Tidak seperti penampilan modelnya, Alexa mengenakan gaun lain berwarna kuning dan topi jerami. Dia menggantungkan kamera di lehernya. Tangan Kenzie merangkul pundak Alexa, dan sepanjang jalan mereka berjalan tanpa mengenakan alas kaki. Suara deburan ombak terdengar di telinga mereka dan secercah sinar terlihat di ujung cakrawala. Pasangan itu duduk berdampingan di pantai, mengagumi satu sama lainnya. Alexa tidak dapat menahan dirinya untuk mengangkat kamera dan mengambil foto wajah Kenzie dari samping. Kenzie menolehkan kepalanya dan tersenyum saat dia menarik Alexa untuk mendekat, mengambil alih kamera itu dan mengambil foto selfie. "Aku tidak bisa menyimpan foto ini kan? Jika paparazzi menemukan foto ini." Alexa menatap foto itu dengan penuh penyesalan. "Tentu saja kau bisa menyimpannya." Kenzie meraih dagu Alexa dan menciumnya dengan bergairah. "Ini adalah kenangan kita berdua. Hati-hati, ada orang di sekitar kita. Pada jam ini, di mana kau akan menemukan orang-orang?" Kenzie menatap Alexa dengan geli dan sekali lagi menciumnya. Lidah mereka menari saat hati mereka dipenuhi dengan rasa manis yang tak dapat dijelaskan. Melihat matahari terbit dengan orang yang dicintai dan berjalan bersama,
sama di pantai membuat semua yang berada di samping mereka seolah tidak bergerak, andai saja matahari bisa terbit sedikit lebih lambat. Sayangnya, acara pergelaran luksuri diadakan pada pagi hari. Sebagai model pembuka, Alexa memainkan peran yang penting. Jadi, setelah pasangan itu menyelesaikan kemesraan mereka di pantai, Alexa segera mempersiapkan dirinya dan menuju ke lokasi. Melihat wajah asing yang tidak asing lagi untuknya, Alexa tiba-tiba teringat saat dia berumur 18 tahun dan kerja kerasnya di Prancis. Dia masih gugup seperti biasa, tetapi dia bukan lagi gadis kecil yang tidak berpengalaman. Ketenangan dirinya membuat penata rias merasa kagum. Acara pergelaran luksuri ini dipenuhi oleh pendatang baru, tetapi hanya kau satu-satunya yang tidak terlihat takut. Alexa tersenyum sambil menoleh sekilas pada model yang lain. Ah benar, acara pembukaan seharusnya dilakukan oleh model Asia yang lain, tetapi karena dia terlalu gugup, mereka akhirnya menggantinya denganmu. Dia ada di sana. Penata rias menunjuk ke arah kanan dengan dagunya, memberi isyarat pada Alexa agar melihat ke arah di mana model itu berada. Seorang gadis yang berusia 20 tahunan sedang duduk di atas sofa dengan ekspresi penuh kekalahan. Sekarang dia menjadi model pengganti. Alexa melirik model itu, dia tidak mengenalnya. Setelah itu, Alexa mengganti pakaiannya dan duduk dengan tenang di kursinya. Alexa memeriksa dirinya di depan cermin. Pertunjukan ini akan menjadi kesempatannya untuk mengamankan nilai rapor yang mengesankan sebelum mengikuti audisi Dirgantara Entertainment. Jadi, untuknya, ini sangatlah penting. Pertunjukan ini juga sebagai penentuan apakah dia dapat melompat melewati Creative Century dan Star Age atau tidak, menempatkan dirinya di atas mereka semua. Untungnya, Kenzie juga ada di sini. Hanya dengan memikirkan hal ini membuat perasaan Alexa terasa hangat. Tidak jauh dari Alexa, ada sebuah sosok yang menatapnya dengan penuh kebencian. Acara pembukaan bukanlah hal yang rela dia lepaskan begitu saja. Alexa telah mencurinya. Tentu saja, dia mengenal Alexa. Dia akhir-akhir ini cukup terkenal di Jakarta. Tapi, apa haknya untuk mencuri pekerjaan orang lain? Alexa hanyalah seorang model tua yang sudah usang dari sebuah perusahaan agensi yang kecil. Manajernya berdiri di belakang gadis itu, seorang wanita yang mengenakan kacamata berbingkai hitam. Lengannya tersilang di depan dada sambil menatap Alexa. Dia yakin Alexa memiliki caranya sendiri. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang model usang dapat berhasil melawan Siren dan berada di posisinya hari ini? Meski begitu, dia tidak menyangka bahwa Alexa berani merebut pekerjaan dari salah seorang model Dirgantara Entertainment. Jika mereka tidak menghentikannya sekarang, Alexa akan menjadi ancaman yang semakin besar di masa depan. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa tujuan Alexa selanjutnya adalah bergabung dengan Dirgantara Entertainment. Manajer itu menatap Alexa. Melalui koneksinya, dia mengetahui bahwa Alexa dapat mengamankan acara pembukaan luksuri itu karena Bobby Alban. Bobby cukup terkenal. Tetapi, karena sekarang Alexa berada dalam industri, sang manajer itu merasa bahwa dia seharusnya tidak bermimpi untuk menjilat orang berkuasa sambil menjaga reputasinya. Selain itu, dia masih berada di sekitar Justin dan Siren yang memiliki reputasi buruk. Alexa seharusnya bergabung dengan mereka. Tak lama setelahnya, acara pembukaan dimulai dengan suara dari musik retro. Sebagai model pertama yang akan muncul di atas panggung, Alexa segera menjadi pusat perhatian. Profesionalismenya, pesonanya dan penampilannya menjadi contoh bagi para pendatang baru yang memenuhi acara itu. Hal itu juga membuka mata media internasional atas kemampuan tak terbatas dari seorang model Asia. Pada saat itu, ada beberapa tamu bahkan mengenali Alexa sebagai Catherine, yang telah membawa pulang begitu banyak penghargaan pendatang baru.
Mereka terkejut, namun itu merupakan sebuah kejutan yang menyenangkan, karena auranya tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di atas panggung. Alexa benar-benar mempesona. Pada saat ini, Kenzie sedang duduk di bawah panggung. Ini pertama kalinya dia dapat melihat Alexa melakukan pertunjukannya dengan begitu dekat. Sulit baginya untuk membayangkan jika gadis itu adalah istrinya. Bobby tidak terlalu jauh darinya, juga beberapa fotografer teki yang mengambil beberapa foto melalui kameranya. Adegan di depan mata mereka sungguh sangat sempurna. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.